itu bisa menghadapi yang namanya ketidakpastian. Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Pernah nggak sih kalian sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pelajar itu merasa ketika kalian sedang sendirian di dalam kamar atau mungkin sedang berjalan dari pulang sekolah dan itu merasa memikirkan masa depan yang belum jelas atau mungkin beberapa pertanyaan dalam diri kalian mengenai masa depan yang akan kalian jalani nantinya. Mungkin ada beberapa kekhawatiran juga dalam diri kalian mengenai masa depan kalian atau mengenai mungkin hari-hari esok yang akan kalian jalani. Dan kira-kira gimana sih caranya kita itu bisa menghadapi hal-hal tersebut. Jadi pada video kali ini aku akan membahas gimana sih caranya kita sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa itu bisa menghadapi yang namanya ketidakpastian. Jadi mari kita mulai. Dulu waktu aku masih SMA, tingkat 1 ataupun tingkat 2 saat berkuliah, aku itu selalu merasa bahwasannya aku ingin mengontrol semuanya. Aku nggak suka yang namanya ketidakpastian. Jadi aku selalu membuat plan, aku selalu membuat gimana sih kisi-kisi yang harus aku jalani ketika aku ingin menggapai sebuah cita-cita ataupun ingin menjalankan sebuah rencana dalam dunia perkuliahan ataupun dalam kehidupan ini secara general. Namun aku melupakan bahwasannya ada yang namanya hal-hal yang tidak dalam kontrol aku saat aku menjadi seorang mahasiswa. Mungkin hal-hal tersebut juga berada di luar dari jangkauan aku dan aku pun melupakan hal itu. Jadi pada saat itu aku merasa kesulitan dan akhirnya aku pun merasa cemas akan ketidakpastian yang aku rasakan dalam perjalanan hidup aku sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang pelajar. Dan seiring berjalannya hidup, seiring berjalannya waktu, aku merasa bahwasannya aku sudah mulai belajar gimana sih caranya aku bisa menjadi lebih tenang, aku bisa menghadapi ketidakpastian tersebut sebagai seorang mahasiswa. Dan pada video kali ini, aku akan memberikan beberapa tips-tips juga buat kalian gimana sih caranya kalian sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa itu bisa menghadapi yang namanya ketidakpastian saat menjalani studi. Pertama, yang paling utama itu kalian haruslah menerima yang namanya ada ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu pasti akan selalu datang sebagaimana kalian hidup di dunia ini. Jadi ketika kalian masih sekolah ataupun kalian sedang bekerja ataupun mungkin kalian membuat usaha ataupun apapun itu, pasti ada yang namanya ketidakpastian. Dan kalian itu nggak bisa lari dari hal itu. Karena dalam hidup pasti ada yang namanya surprise, pasti ada yang namanya kejutan-kejutan dan itulah yang membuat hidup kita justru semakin berwarna. Dan dari sini aku pengen kalian pertama-tama yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin menghadapi ketidakpastian itu adalah menerima bahwa ketidakpastian itu pasti akan selalu berada di hidup kalian. Kalau misalkan kita mau ambil quotes dari filsuf Yunani, yaitu adalah sesuatu yang tetap adalah perubahan. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini pasti akan berubah dan satu-satunya yang mungkin bisa kita maintain atau satu-satunya yang bisa kita jaga itu adalah diri kita. Tips yang kedua, jadi kamu harus tahu bahwasannya kamu itu harus fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan fokus pada hal-hal yang gak bisa kamu kendalikan. Contohnya gimana? Misalkan kamu sekarang sedang berada dalam situasi ujian, kamu berada dalam pekan ujian. Kamu gak akan bisa menebak gimana sih hasil dari ujian kamu nanti. Kamu juga gak akan bisa tahu gimana sih soal yang akan keluar nanti. Tapi yang kamu tahu pasti adalah kamu bisa belajar sebelum ujian untuk mempersiapkan ujian yang akan datang. Entah itu hasilnya apa, tapi setidaknya diri kamu itu sudah memberikan yang terbaik untuk menjalani ujian tersebut. Tips yang ketiga, setelah kamu itu udah tahu mindsetnya bahwasannya kamu harus fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Selanjutnya juga kamu harus tahu bahwasannya ketidakpastian itu selalu ada dalam hidup kita. Selanjutnya apa sih yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membuat plan. Kamu harus membuat sebuah rencana. Rencana ini nantinya akan difungsikan sehingga kamu tahu kamu mau mengambil arah ke mana. Kamu tahu ketika satu sudah gagal, maka kamu harus loncat ke jalan yang mana. Kamu harus mengambil jalan pintas atau kamu harus mengambil jalan menyeberang. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kamu rencanakan apabila mungkin kamu itu bingung saat kamu ingin menyusun masa depan kamu. Jadi rencanakan dan itu akan membuat hidup kamu jauh lebih mudah. Seperti yang aku rasakan ketika dulu saat aku masih jadi semester 1, aku gak punya yang namanya rencana. Mungkin dulu aku itu membuat rencana, tapi rencana itu dibumbui dengan yang namanya rasa-rasa ketidakpastian dan itu akhirnya membuat rencana itu menjadi bukanlah rencana yang sesuai gitu. Seiring berjalannya waktu, setelah aku mempelajari hal-hal tersebut, akhirnya aku mengetahui bahwasannya aku bisa membuat rencana dan mengeliminasi hal-hal yang gak perlu aku pikirkan. Dan itu membuat rencana aku menjadi jauh lebih baik dan juga bisa improve target-target yang ingin aku capai. Kalau misalkan kalian juga mau tahu gimana sih caranya
kalian bisa bikin target yang bisa tercapai, kalian bisa tonton video aku yang ini. Tips yang keempat, berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain ini maksudnya adalah gimana sih caranya kamu bisa sharing sama orang-orang di sekitar kamu mengenai masalah yang sedang kamu alami, life decision yang sedang kamu ingin pilih, ataupun juga ketidakpastian yang sekarang sedang kamu alami, atau mungkin overthinking dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadikan beban dalam pemikiran kamu itu jauh lebih baik. Seiring berjalannya waktu, aku juga belajar bahwasannya dengan kita bisa mengartikulasikan apa isi pikiran kita itu bisa mendapatkan kayak benang merah yang lebih jelas juga gitu. Dan orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda itu juga bisa melihat ke dalam diri kita, oh sebenarnya benang merahnya tuh ini aja. Mungkin terkadang pemikiran kita itu sedang kalut atau mungkin pemikiran kita ini sedang bingung, dan ketika kita juga sedang mengalami sebuah ketidakpastian, itu pasti kita punya banyak banget cabang-cabang pemikiran yang akhirnya membuat kita juga jadi overthinking dan lain sebagainya. Dan pada saat itulah ketika kita bercerita dengan seseorang, itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Kalau kata Helen Keller, alone we do little, together we do so much. Yang terakhir, jangan lupa untuk jaga kesehatan mental kalian, karena kesehatan mental ini merupakan salah satu penopang dari semua aktivitas dan kegiatan yang kalian lakukan selama menjadi seorang pelajar. Jaga kesehatan mental kalian, lakuin hobi ataupun rekreasi yang kalian mau. Jangan sampai kalian push yourself too hard dan akhirnya malah melukai diri kalian sendiri. Ingat bahwasannya kalau misalkan kalian mau jadi orang sukses, kalian itu harus punya mental yang kuat, kalian harus bisa jaga mental kalian. Jangan sampai kalian malah membuat diri kalian terluka dalam proses perjalanannya. Mungkin sekian dulu buat video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!